فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya kan kajian tafsir kita. Kita sampai pada surat Al-Maidah ayat 42. Di mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhar rasul la yahzunka alladzina yusari'una fil kufri. Janganlah engkau bersedih terhadap orang-orang yang bersegera dalam kekufuran, yang bersegera menampakkan syiar-syiar kufur dan syirik. Innal ladzina qalu amanna biafwahim wa lam tu'min qulubuhum. Dari orang-orang yang mengatakan kami beriman dengan lisan mereka, dengan mulut mereka, tapi hati mereka belum beriman. Siapa mereka ini? Orang-orang munafikin. Rasul dilarang sedih karena beliau sangat besar semangatnya agar makhluk itu mendapatkan hidayah. Makanya ketika mereka mengucapkan amanah, beliau senang. Namun ketika melihat akhir mereka kepada kekufuran, maka beliau sedih. Maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau sedih kepada orang-orang yang seperti itu, yang mengucapkan kami beriman hanya dengan mulut mereka, dengan lisan mereka. Ini satu golongan yang tidak pantas untuk disedihi. Golongan yang kedua, wa minal ladzina hadu. Golongan yang kedua adalah dari orang-orang Yahudi. Ini juga tidak pantas atau sedih kepada mereka. Sama'una lil kadzib. Di antara orang-orang Yahudi itu ada orang-orang yang senantiasa menerima berita-berita dusta dan mencari-cari kebatilan, ucapan-ucapan yang batil. Sama'un ditambahi mimnya, ini kan aslinya sami'un, tapi ditasydidkan sama'un, ditambahi lagi lil kadzib, dikasih lam untuk menunjukkan mereka benar-benar menerima dan mencari-cari kedustaan dan kebatilan. Sama'una liqaumin akharin lam ya'tu. Yang pertama umum. Dari siapa saja kedustaan dan kebatilan itu mereka terima. Yang kedua lebih khusus. Bahkan mereka juga menerima kedustaan yang datang dari orang yang tidak pernah datang kepadamu, wahai Nabi. Siapa ini? Para pembesar mereka. Ini dalam kasus penetapan hukuman bagi penzina. Karena ayat ini disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadis Bara terkait dengan dua orang Yahudi yang berzina. Rasul melewati mereka dalam keadaan mereka sedang dicambuk dan dihitamkan wajah mereka. Maka Rasul tanya kepada mereka, apakah seperti itu hukuman zina di tengah-tengah kalian? Rasul tanya kepada orang alimnya dengan meminta sangat-sangat, dengan insyad, ansyuduka billah, saya minta kamu dengan sangat, dengan nama Allah, apakah seperti itu hukuman zina di tengah-tengah kalian? Maka pendetanya pun mengatakan, kalau bukan kamu memintanya dengan sangat, aku tidak akan memberitahukannya, karena akan memojokkan mereka. Maka dia mengatakan, pendetanya tadi, najiduhur rajam,
Kami mendapati dalam Taurat itu hukuman penzina ya rajam. Akan tetapi kata dia, kasura fina fi asrafina. Zina itu banyak terjadi pada orang-orang mulia kan, orang-orang bangsawan kan, yang terpandang, malah yang melakukan apa ini? Zina. Fakunna idza akhadna syarifa tarakna. Maka kami kalau mendapati yang melakukannya orang mulia, kami biarkan, tidak ditegakkan hukuman had. Wa idza akhadna dha'ifa aqamna alaihi had. Kalau kami mendapati yang melakukannya orang lemah, orang biasa, maka kami tegakkan padanya hukuman had. Qulna, maka kami katakan, ini persengkokolan mereka, ini kedustaan mereka diantaranya terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, fal najtami ala syai'in nuqimuhu ala syar'i wal wadi'. Kalau kayak gini enggak bagus. Ada yang dihukum, ada yang tidak. Udahlah kita bikin hukum tengah yang bisa kita terapkan kepada orang mulia dan juga orang biasa. Paham ya? Mereka bikin hukum apa ini? Hukum baru yang membuat bisa diterapkan kepada semua. Apa itu hukumannya? Faja'alna tahmim wal jalad. Maka narajul, kita jadikan tahmim, dihitamkan wajahnya dan dicambuk sebagai ganti dari apa? Rajam. Udahlah semuanya, tapi nggak usah dirajam. Mau yang mulia mengapa semua hukumannya apa ini? Dihitamkan wajahnya, dipermalukan, kemudian dicambuk. Faqala Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah, ini awal man ahya amraka idam amatu. Ya Allah, aku adalah orang yang pertama kali menghidupkan perkaramu tatkala mereka mematikannya. Ya, orang Yahudi mematikan hukumnya siapa? Allah SWT, oleh Rasul dihidupkan. Fa'amara bihi farajama, maka Rasul pun memerintahkan orang tersebut untuk dirajam. Karena sesuai dengan juga hukumnya siapa? Hukum mereka. Nah, fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah pun menurunkan ayat tadi, ya ayyuhar rasul la yazunka alladziina yusari'una fil kufur. Maaf ya. Ini sebab nuzul ayat tersebut. Nah, liqaumin akharin lam ya'tu, ini juga yang tadi, pembesar-pembesar mereka yang enggak pernah datang kepada Nabi, saking bencinya kepada Nabi enggak pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok Yahudi yang biasa-biasa ini masih apa ini? Kadang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai itu pun didengarkan ucapannya. Baik yang datang kepada Nabi maupun yang tidak datang kepada Nabi, enggak pernah datang kepada Nabi, itu tetap didengarkan ucapan dustanya. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi. Mereka palingkan ayat-ayat Allah dari tempat-tempatnya. Contohnya tadi apa? Rajam dirubah jadi apa? Cambuk. Nah, maknanya ya. Nah, ini contoh bentuk mereka mentahrif ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yaquluna in utitum hadza fakhudhuh. Mereka bilang sama mad'unya mereka, kaumnya mereka, kalau nanti kalian berhukum kepada Muhammad, maka jika dia memberikan kalian hukum seperti ini, kalau kalian nanti mau dicambuk dan dihitamkan wajahnya, fakhudhuh, maka terima hukum itu. Wa illam tutauhu fahdaru. Kalau mereka enggak memberikan, kalau Muhammad enggak mendatangkan kepadamu, kepada kalian hukum itu, maka enggak usah terima. Kalau dia mau merajam, ya enggak usah kalian terima, kalian tolak. Wa may yurid fitnatahu, barang siapa yang Allah menginginkan dia terfitnah. Fitnah di sini maknanya adalah al-kufur. Fitnah di sini maknanya adalah kekufuran. Sebagaimana Allah SWT mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Apa fitnah di sini? Kekufuran. Nah, sebagaimana juga ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kata beliau, al-fitnah al-kufur. Hati-hati kalian dari menyelisihi perintahnya Rasul SAW, kalian ditimpa oleh apa ini? Fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Kata Imam Ahmad, fitnah di situ adalah apa? Kekufuran. Hati-hati kalian dari kekufuran kalau kalian menyelisih perintahnya Rasulullah SAW. Sehingga ini maknanya fitnah. Barang siapa yang Allah ingin dia terfitnah, ini ditimpa dengan kekufuran, waliyadzubillah,
falan tamlika lahu minallahi syai'an, maka kamu tidak mampu berbuat apa-apa. Kamu tidak mampu menjaganya dari kesesatan tersebut yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka itu adalah orang yang Allah tidak ingin untuk mensucikan hati mereka. Di sini kan ada faedah. Bagus disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ketika Allah menyebutkan ini, mereka adalah orang yang tidak Allah ingin sucikan hati mereka. Setelah firman Allah Subhanahu wa taala, sama'una lil kadzib, mereka orang-orang yang senantiasa mendengarkan kebatilan, kemudian yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi. Kata beliau, mimma yadullu ala annal 'abda. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba idza tada sama'al batil, kalau terbiasa mendengarkan kebatilan, wa qabulahu, dan menerimanya, aksabahu dzalika tahrifan lil haqqi an mawadhihi, maka itu akan mendatangkan kepadanya sifat suka memaling-malingkan kebenaran dari apanya, tempatnya. Karena ini kejadiannya pada orang-orang apa ini, Yahudi. Akibat mereka senantiasa mendengarkan dan menerima kebatilan, terbiasa dengan itu, akhirnya mereka pun berani lancang untuk apa ini, membelokkan apa ini, kebenaran dari tempat yang seharusnya. Fa innahu idza qabilal batil ahabbahu wa radiyah. Karena dia kalau sudah menerima kebatilan, maka dia akan mencintai dan ridho dengan kebatilan tersebut. Sudah ridho dengan kebatilan, sudah cinta. Fa idza ja'al haq, kalau datang kebenaran bi khilafihi, menyelisihinya, raddahu wa kadzabahu in qadira, maka dia akan menolaknya kalau dia mampu. Enggak ada yang kayak gitu itu. Ini kalau dia mampu, dia akan apa? Tolak kebenarannya. Kalau tidak mampu bagaimana? Wa illa harrafa. Kalau nggak mampu, maka dia akan apa ini? Belokkan kebenaran yang datang tadi. Kenapa? Karena kebenarannya menyelisih hatinya. Hatinya sudah cinta dengan apa ini? Kebatilan. Kalau mampu dia tolak, dia tolak. Kalau nggak mampu dia tolak, dia apa kan? Nah, ada ayatnya ini kayak gini. Maka ayatnya yang dia apa? Dipelintir. Kenapa? Karena hatinya sudah bengkok. Tempatnya itu nggak bisa dimasuki yang apa ini? Lurus. Kalau mau masuk, maka harus diapakan? Dibelokkan. Paham ya? Nah, akibat apa ini tadi? Sering dan terbiasa menerima apa ini? Kebatilan. Akhirnya berujung pada apa ini? Suka mentahrif apa? Kebenaran. Nah, suka menyelewengkan makna ayat dan yang semisal makna hadis dan yang semisalnya waliyadzubillah. Nah, kemudian sampai akhir ayatnya. Ini makna secara umum ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang setelahnya, ayat yang ke-42, sama'una lil kadzib, lagi perbuatan mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mendengar dan menerima berita-berita dusta dan kebatilan. Akaluna lis-suhti, tambah lagi sifat jeleknya mereka adalah suka makan yang haram. As-suht al-haram. Suht itu adalah al-haram. Nah, maknanya isim fa'il, yang hilang, yang binasa. Yang haram itu dinamakan suht karena binasa keberkahan padanya. Nggak ada apa? Keberkahannya. Suht itu artinya sesuatu yang hilang. Sehingga meskipun barangnya ada, kalau haram itu disebut apa? Suht, hilang. Kenapa haram itu disebut hilang? Yang hilang apanya? Keberkahannya. Paham ya? Arti dasarnya suht itu apa? Sesuatu yang hilang, sesuatu yang binasa. Loh, tapi ada barangnya, yang binasa apanya? Keberkahan padanya, karena dia haram. Ini sifatnya orang-orang Yahudi. Akaluna lisuh. Ini juga pakai isim mubalaghah. Akalun menunjukkan mereka nggak cuma sekali dua kali makan yang haram. Dan ini juga digunakan lafadz makan untuk menghinakan mereka, untuk merendahkan mereka. Dipilih kata apa ini? Makan. Padahal yang dimaksud adalah segala cara
dan penggunaan dari harta yang apa ini? Mau dimakan. Sebenarnya kan nggak bisa dimakan. Tapi untuk merendahkan mereka bahwasanya yang haram itu mereka apa ya? Mereka makan. Dan juga karena ini bentuk penggunaan pemanfaatan harta haram yang paling banyak. Biasanya orang nyari harta untuk dia apa? Dijadikan apa? Makanan. Nah, yang dimaksud adalah penggunaan semuanya. Mereka cari dari yang haram dan mereka gunakan untuk yang haram. Ini maknanya. Bukan hanya sekedar untuk dimakan. Akaluna lis-suhti. Fa in ja'uka fahkum bainahum. Kalau mereka datang kepadamu yang mau pilih-pilih tadi, kalau Muhammad nanti menghukumi kalian dengan yang sesuai dengan hawa nafsu kalian, terima, kalau tidak ditolak. Kalau mereka datang kepadamu, kamu punya dua pilihan, wahai Muhammad. Fahkum bainahum, kamu hukumi di antara mereka, kamu putuskan, ya sudah putuskan saja. Kalau mereka ingin berhukum denganmu, aw a'rid anhum, atau kamu berpaling darinya, nggak usah diladeni. Gak usah diputuskan, gak usah dihukumi mereka. Mereka datang, Muhammad, ini kami ada kejadian ini, apa hukumnya? Kamu mau hukumi silahkan, kata Allah. Atau kamu apa? Berpaling. Gak usah diladeni. Nah, ini orang-orang yang datang, tapi tidak niatnya untuk mencari apa? Kebenaran. Maka kita punya dua pilihan. Mau dijawab silahkan, mau tidak juga apa? Silahkan. Paham ya? Nah. Au a'rid anhum, atau berpaling dari mereka. Wa in turidu anhum fala yadurruka syai'an. Allah menjamin. Kalau kamu berpaling dari mereka, enggak kamu ladeni mereka, kamu abaikan mereka, tenang saja. Mereka tidak akan mampu memudaratkanmu sedikit pun. La yadurruka syai'an. Mereka tidak akan mampu. Meskipun kamu enggak melayani mereka, mereka marah, mereka apa? Enggak usah khawatir, wahai Muhammad. Mereka tidak akan mampu membahayakan kamu sedikit pun. Dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Kalau engkau ingin menghukumi mereka, ini yang lebih afdal, ya hukumi saja. Terserah mereka mau terima atau apa, tidak. Kalau engkau ingin menghukumi mereka, maka hukumi di antara mereka dengan keadilan. Bil qist ay bil adli. Kalau kamu menghukumi mereka, tetap hukumi dengan adil. Jangan meskipun mereka itu Yahudi, tapi tidak kamu bersifat adil kepada mereka. Kalau kamu ingin menghukumi mereka, memutuskan perkara mereka, tetap hukumi mereka dengan apa ini? Adil. Meskipun mereka bukan apa ini? Mukminin. Ini luar biasanya Islam. Rasul ketika diperintahkan untuk menghukumi orang-orang Yahudi, diperintahkan untuk apa ini? Berhukum dengan adil. Jangan dizolimi. Bahkan ini yang diterapkan oleh para sahabat ya. Nah, ketika menghakimi dan menghukumi orang-orang kafir, maka mereka juga tetap berlaku adil. Meskipun mereka benci dengan orang yang mau dihakimi ini. Ini ada hadis bagus ya, Pak. Dari Abdullah bin Rawah, dari hadis Jabir dan yang lain-lainnya. Abdullah bin Rawah ini bertugas untuk menghitung buahnya Yahudi, hasil panennya orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu dipekerjakan di Khaybar dan yang lain-lainnya, dipekerjakan, mereka kan pemilik aslinya, kemudian diperangi, kemudian takluk, maka mereka jadi pekerja di ladang yang sekarang milik siapa ya? Kaum muslimin. Bagi dua lah. Setengah untuk mereka sebagai pekerja, setengahnya untuk kaum muslim. Maka datanglah Abdullah bin Rawaha untuk ngitung mana bagian kami. Maka datang Abdullah bin Rawaha, mereka dikumpulkan, dipanggil, kata Abdullah, ini jitukum min ahabbin nasi ilayya. Saya datang sebagai utusan dari orang yang paling saya cintai di sisi saya. Siapa? Rasul. Dia diutus oleh Rasul. Saya diutus oleh orang yang paling saya cintai, yaitu Rasul SAW. Wa innakum la abghadu ilayya min iddatikum. Sementara kalian yang saya datangi, saya dari orang yang paling saya cintai, mendatangi orang yang sementara kalian adalah orang yang paling saya benci. Sementara kalian itu lebih saya benci dari peliharaan kalian. Minal qiradati wal khanazir, dari monyet dan dari apa? Dari babi. Kalian itu lebih aku benci daripada apa ini? Monyet dan babi. Memang kafir. Orang kafir lebih rendah daripada apa ini? Binatang. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini sejelek-jeleknya ciptaan makhluk. Nah. Sehingga wajar kalau Abdullah bin Rawaha mengatakan, aku datang dari orang yang paling aku apa? Cintai. Aku tinggalkan orang yang aku cintai itu demi mendatangi orang yang lebih aku benci daripada apa? Monyet dan babi. Nah, ini yang cocok dibilang apa? Dibilang babi sebenarnya dia udah apa ini? Udah naik ini.
Aslinya dia di bawah apa? Aslinya dia di bawah apa? Di bawah babi. Lah iya tidak? Karena dia apa? Kafir. Di bawah monyet. Dibilang monyet sebenarnya udah apa dia? Udah agak naik derajat dia. Harusnya lebih dari apa? Lebih rendah daripada. Nah ini ucapannya siapa? Abdullah bin Rawaha. Nah, kata beliau, minal qiradati wal khanazir, lebih aku benci bahkan daripada monyet dan babi. Wa ma uqbilahu wa bughdi lakum. Ini awalnya mereka protes. Nah, Abdul Rawah ini teliti kali kalau ngitung. Nggak ada diskon-diskonnya sedikit pun. Nah, mereka lapor bahkan mau disogok. Siapa? Abdullah bin Rawah yang ngitungnya. Jangan pas-pas sekali lah ngitungnya. Adalah sisakan lebih banyak untuk kami apa. Maka ini ucapannya siapa? Jawabannya Abdullah bin Rawah. Kata dia, wa ma'ubilahu wa bughdi lakum bimujibin an la'adila fikum. Dan tidaklah kecintaanku kepada beliau, kepada Rasul, dan kebencianku kepada kalian membuat aku untuk tidak berlaku apa ini? Adil kepada kalian. Kan gak usah khawatir. Meskipun yang mengutusku adalah orang yang paling apa ini? Aku cintai. Yang aku datangi, yang mau aku ambil hartanya adalah apa ini? Orang yang paling aku benci. Itu sama sekali tidak akan membuat aku tidak berlaku apa? Adil. Tetap aku akan apa? Adil kepada kalian. Aku tidak akan menzalimi kalian dalam hal ini. Nah, ini luar biasanya didikannya Rasulullah SAW. Ini terkait tadi dengan perintah Allah kepada Rasul kalau mau menghukumi orang Yahudi, hukumi dengan apa ini? Adil. Diterapkan oleh siapa? Oleh Abdullah bin Rawah. Hukum ya. Nah, qalu, maka mereka pun sadar. Nah, mereka katakan bihadza qamatis samawati wal ard. Dengan inilah tegak langit-langit dan apa ini? Bumi. Dengan prinsip apa? Keadilan, baik sama teman maupun sama lawan. Fa'adala fihim, maka Abdullah pun berlaku adil pada mereka. Ini hadisnya sahih. Masya Allah. Ini terkait perintah untuk adil. Kalau engkau ingin menghukumi mereka, wahai Rasul, maka hukumi di antara mereka dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat apa ini? Berbuat adil. Nah, bahkan oleh Allah SWT disediakan balasan khusus. Mereka dinaikkan di atas apa ini? Mimbar yang terbuat dari apa? Cahaya. Diletakkan di sebelah kanannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam riwayat Muslim kata Nabi SAW, innal muqsitina indallah, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah itu ala manabir min nur. Mereka diletakkan oleh Allah, diposisikan, dimuliakan di atas mimbar-mimbar dari apa ini? Cahaya. Nah, an yaminir rahman azza wa jalla, posisinya pun di samping kanannya siapa? Rahman azza wa jalla. Wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangannya Allah itu apa? Yamin. Kanan atau tidak, yamin aja lah pokoknya. Karena nanti ada khilaf dengan para ulama. Kalau tangannya dua, sepakat para ulama. Apakah tangan dua-duanya kanan? Ini khilaf dengan para ulama. Karena dari riwayat Muslim yang mengatakan penetapan lafadz apa ini? Shimal. Bagi yang melemahkan lafadz shimal, kiri, maka yamin sini di bawah makna apa? Kanan dua-duanya. Tapi jangan bayangkan cacat, jelek ini. Dua-duanya kanan, masa iya Allah ke kanan. Nggak usah bayangkan, itu bayangan kita pada makhluk. Paham ya? Kalau yang mensahihkan lafadz ini dalam riwayat Muslim, shimal, kiri, ya sudah ditetapkan untuk Allah tangan apa ini? Kiri. Ya, ini yamin ini gimana? Kedua tangannya yamin. Yamin maknanya apa? Berkah. Kedua tangannya Allah itu apa? Minal yumni. Yumni itu maknanya barokah. Nah, yamin artinya mengandung apa? Dua-duanya keberkahan. Dua-duanya mendatangkan kebaikan. Mau yang kanannya, mau yang kirinya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Intinya bukan itu. Dan kedua tangannya Allah itu yamin. Ya udah kita artikan yamin saja. Nah, untuk membawa pendapat semuanya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim, orang-orang yang berlaku adil ketika menghukumi, wa ahlihim wa mawalu, dan juga kepada keluarga mereka dan orang yang mereka tanggung. Ini balasan bagi orang-orang yang berbuat adil yang tadi dalam ayat disebutkan Allah mencintai mereka. Bentuk kecintaannya dengan mereka diberikan balasan, dimuliakan di atas mimbar-mimbar dari apa ini? Cahaya, dan diposisikan di kanannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca sedikit keterangan dari beliau. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, sama'una lil kadhib. As-sam'u hahuna sam'u istijabah. Mendengar di sini adalah mendengar untuk mengijabahi, menerima. Makanya tadi kita artikan mendengar dan
menerima. Mereka bukan sekedar apa? Mendengarkan suara, tidak, tapi yang diucapkan itu diterima. Makanya lafadznya di isim mubalaghah kan, sama'un. Nah, ditasydidkan, diberatkan. Karena bukan semata-mata mendengarkan suara, ada suara masuk ke kuping, bukan, tapi sampai ke hati untuk diterima. Sama'una lil kadhib. As-sam'u hahuna sam'u istijabah. Maknanya adalah sama istijabah. Nah, terlebih ada huruf lamnya. Sama seperti ucapan kita. Ketika sholat bangkit dari ruku, bacanya apa? Sami Allahu liman hamid. Maknanya apa? Istajaballah. Allah apa? Mengijabahi orang-orang yang memujinya. Sehingga maknanya bukan Allah mendengar di situ, sami Allah. Sami'at saja iya. Tapi ketika ada lamnya di situ, maka maknanya bergeser. Nah, Allah mendengar sekaligus Allah apa? Mengijabahi. Mahfum ya? Bukan Allah dengar saja, apa istimewaannya? Ya Allah juga, orang kafir juga Allah dengar tidak? Suara mereka ngomong apa Allah dengar tidak? Dengar, tapi enggak Allah ijabahi. Mahfum ya? Nah, makanya dikhususkan itu dalam salat sami Allah liman hamidah, bagi yang memujinya. Ya jelas beda dengan orang yang enggak memuji Allah. Sama-sama Allah dengar tidak? Sama. Bedanya di situ. Nah, kalau orang yang enggak memuji Allah, ya Allah dengar, ya artinya Allah tahu mereka ngomong apa, ya Allah tahu. Sekedar dengar suara. Enggak ada mana apa? Istijabah. Ai min qillati dinihim wa aqlihim, karena kurangnya agama mereka dan akal mereka. Anistajabu liman da'ahum ilal qaulil kadhib. Mereka menjawab, memenuhi panggilan orang-orang yang mengajak mereka untuk mengucapkan dusta. Akaluna lis-suht. Sifat mereka yang berikutnya adalah akaluna lis-suht ai al-mal al-haram. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memakan harta yang haram, al-malil haram. Pakai ai, maka i'rabnya harus sama dengan yang sebelumnya yang diterjemahkan, yang mau dimaknakan. Lis-suhti ai lil ma al-mali. Karena tadi suhti kalau pakai ai. Nah, kalau pakai yakni dinasab, yaknil malal haram gitu bacanya. Kalau pakai ai harus sama dengan kata yang mau ditafsirkan. Ai al-malil harami. Suhtu itu artinya harta yang haram. Bima ya'khudunahu ala safalatihim wa awamihim minal ma'lumati warrawatib allati bighairil haq. Dari apa yang mereka ambil atas orang-orang rendah mereka dan orang-orang awamnya mereka. Mereka tarik pajak dari orang-orang rendah mereka, orang-orang biasa mereka, berupa maklumat, berupa gaji, upah, rawatib, sama, upah, gaji, bayaran, allati bighairil haq, yang diambil dengan tanpa apa? Hak. Fajama'u baina tiba'il kadzib wa aklil haram. Maka mereka pun menggabungkan dua sifat yang tercela antara mengikuti kedustaan dan memakan harta yang haram. Fa in ja'uka, kalau mereka datang kepadamu ingin berhukum, fahkum bainahum, maka hukumi di antara mereka. Aw a'rid anhum, atau pilihan yang kedua silakan kamu berpaling dari mereka. Fa anta mukhayyarun fi dzalik, kamu punya pilihan dalam hal itu. Mau dihukumi silahkan, mau nggak dihukumi suruh pulang juga silahkan. Karena niat mereka mau datang itu bukan untuk mencari apa? Kebenaran. Sebagaimana dalam ayat yang di atasnya. Walaysat hadhihi mansukhah. Ayat ini belum dihapus. Fa innahu inda tahakum. Karena surat Al-Maidah ini termasuk yang paling belakangan apa? Turun. Sampai-sampai kemarin saya katakan nggak ada dalam surat Al-Maidah ini perkara yang dia apa? Dimansuh. Karena turunnya kapan? Belakangan. Mafhum ya? Nah, fa innahu inda tahakumi hadza sinf ilaihi, maka faedahnya kalau ini belum dihapus, ketika ada orang yang berhakim, yang berhukum dari orang-orang yang sejenis ini, seperti orang Yahudi ini, yang kalau sesuai dengan hawa nafsu mereka diterima hukumnya, kalau enggak ditolak, datang seperti ini kepada beliau, yukhayyar baina an yahkuma bainahum, maka beliau diberi pilihan ingin menghukumi mereka, dipenuhi permintaan mereka untuk minta hukum, aw yu'rida 'anil hukmi bainahum, atau berpaling untuk menghukumi mereka. Enggak usah dihukumi, enggak usah diputuskan. Udah ada, pulang sana, aku tidak mau memberikan putusan apa-apa. Nah, diberi pilihan. Bisa babi qasda, bisa babil annahu la qasda lahum fil hukmi syar'i illa an yakuna muwafiqan li ahwaihim. Dengan sebab tidak ada tujuan mereka terhadap hukum syar'i kecuali
ayyakuna muwafiqan li hawaihim, kecuali kalau mencocoki hawa nafsu mereka, baru mereka terima hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza, maka kalau begitu, fakullu mustaftin, maka setiap orang yang minta fatwa, minta jawaban dari sebuah permasalahan, wa mutahakimun, dan orang yang meminta sebuah hukum, ila alimin, kepada seorang yang berilmu, sehingga ini bukan khusus untuk Rasul pilihan ini, mau menghukumi atau mau tidak, ini bukan khusus untuk Rasul, tapi juga untuk setiap orang yang didatangi, yang dimintai apa? Fatwa, dimintai jawaban dalam permasalahan hukum, ya'lamu min halihi, yang orang tersebut mengetahui dari keadaannya, keadaan orang yang datang tadi, dia tahu, annahu in hakama alaihi lam yardah, kalau dia menghukumi, menyudutkannya, maka dia tidak ridho. Ini hakama alaihi artinya hukumnya merugikan dia, maka dia tidak akan ridho. Lam yajib al-hukmu walal ifta' lahum, maka tidak wajib menghukumi mereka, tidak pula memberikan fatwa dan jawaban kepada mereka. Enggak wajib. Mau ya silakan, tidak ya enggak apa-apa. Kapan ini? Kalau yang datang minta jawaban ini diketahui niatannya apa ini? Jelek. Fa in hakama bainahum, kalau ingin tetap dihukumi di antara mereka, wajaba an yahkuma bil qist, maka wajib untuk dihakimi dengan apa? Dengan adil. Walihadza qal, oleh karena itu Allah mengatakan, wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a, kalau engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan mampu membahayakanmu sedikit pun. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist, kalau engkau ingin menghukumi mereka, maka hukumi mereka dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat adil. Hatta walau kanu zalamatan wa a'da, bahkan meskipun mereka itu adalah orang-orang yang zalim dan juga musuh. Sebagaimana tadi diterapkan oleh Ibnu Rawah kepada orang Yahudi. Meskipun mereka orang-orang yang zalim, meskipun mereka musuh, tetap harus dihukumi dengan adil. Fala yamna'uka dzalika minal adli fil hukmi bainahum, itu tidak menghalangimu untuk berbuat adil ketika menghukumi mereka. Wa fi hadza bayanu fadilatil adli wal qisti fil hukmi bainan nas, di dalamnya terdapat faedah keutamaan keadilan dalam menghukumi di antara manusia. Wa annallaha ta'ala yuhibbu, dan bahwasanya Allah Ta'ala mencintai keadilan tersebut. Nah, tambahkan faedah hadis sebelumnya sudah? Belum? Belum ya? Nanti digabung saja, insyaallah jadi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini ayat yang ke-42. Intinya adalah Allah menambahkan sifat jelek mereka satu lagi, orang-orang Yahudi ini, apa? Akaluna lisuhri, mereka senantiasa makan dari harta yang haram. Dan juga kebiasaan mereka adalah apa? Mendengarkan perkara-perkara atau ucapan-ucapan yang batil, yang dusta. Nah, dan orang-orang yang datang dengan niatan yang jelek ketika meminta jawaban, minta hukum, maka kita diberi dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin diberi jawaban, silahkan. Dan ingin dihukumi, silahkan. Atau ingin berpaling juga, silahkan. Tapi kalau ingin dihukumi, tetap hukumnya dengan apa ini? Dengan adil. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.